Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat dosen mata kuliah Data Mining Pak Gufron Zaida, yang saya hormati juga teman-teman dari kelas TI 8E. Kami di sini dari kelompok 15 akan mempresentasikan tugas dari Data Mining tentang algoritma KNR Snackbone untuk melengkapi tugas kita mata kuliah Data Mining. Ya, dari kelompok kita ada 3 orang. Yang pertama itu ada Nur Hidayat Masuri Wibowo dengan NIM TI 721.055. Yang kedua itu ada Samin TI 721.371. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Syagil Fikri dengan NIM TI 721.220. Ya, di sini kita akan mempresentasikan sedikit materi tentang algoritma kernel Snackbone. Yang pertama ini akan disampaikan oleh Kang Samin. Monggo Pak Samin bisa untuk menjelaskan materi tentang algoritma kernel Snackbone. Ya, terima kasih pada Mas Moderator yang telah memberikan waktunya. Saya lanjutkan untuk pemaparan materi presentasi pada kesempatan kali ini. Saya lanjutkan pengertian Kaminar-Snackbone. Algoritma Kaminar-Snackbone atau disingkat dengan KNN adalah algoritma machine learning yang bersifat non-parametrik dan lazy learning. Metode yang bersifat non-parametrik memiliki makna bahwa metode tersebut tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi data yang mendasarinya. Dengan kata lain, tidak ada jumlah parameter atau estimasi parameter yang tetap dalam model, terlepas data tersebut berukuran kecil ataupun besar. Poin-poin penting dalam algoritma KNN. Yang pertama, menentukan metrik jarak. Untuk menentukan titik data di mana yang paling dekat dengan titik query tertentu. Jarak antara titik query dan titik data lainnya perlu dihitung. Metrik jarak ini membentuk batasan keputusan yang mengarahkan query partisi ke kelas yang berbeda. Mendefinisikan nilai K pada algoritma KNN mendefinisikan beberapa banyak tetangga yang akan diperiksa untuk menentukan klasifikasi titik query tertentu. Misalnya jika nilai K sama dengan 1, instans akan ditugaskan ke kelas yang sama dengan tetangga terdekatnya. Mendefinisikan nilai K dapat menjadi tindakan penyeimbang karena nilai yang berbeda dapat menyebabkan overfitting atau underfitting. Nilai K yang lebih dekat dapat memiliki varians yang tinggi, tetapi dengan bias yang lebih rendah. Sedangkan nilai K yang lebih besar dapat menyebabkan bias yang tinggi dan varians yang lebih rendah, yang mengarahkan query partisi ke kelas yang berbeda. Cara kerja algoritma Kaminar-Snackbone. Misalkan kita memiliki gambar makhluk hidup yang serupa, misal kucing dengan anjing, tetapi kita ingin tahu apakah itu kucing atau anjing. Jadi untuk mengidentifikasi ini kita dapat menggunakan algoritma KNN karena klasifikasinya berdasarkan kesamaan. Model KNN akan menemukan fitur serupa dari kumpulan data baru berdasarkan fitur yang paling mirip, kemudian memasukkannya ke dalam kategori kucing atau anjing.
Sebagai contoh, misal kita ingin mengidentifikasi atau ingin mengerti di manakah di suatu gambar ada beberapa banyak gambar, kita ingin mengidentifikasi atau mengklasifikasi pada gambar yang banyak kemiripan. Nah, di situ kita bisa menggunakan algoritma K-means expert untuk mengetahui di mana di situ kita temukan gambar anjing atau kucing, karena di situ misal di beberapa banyak gambar kita mengklasifikasikan dulu gambar-gambar yang mirip, misal gambar kucing atau anjing, dan selanjutnya kita akan lebih tahu kepastiannya di situ gambar anjingkah yang ini ataukah yang kucing. Nah, sekian dari saya. Untuk pemaparan materi berikutnya saya serahkan ke Mas Bowo. Baik, saya lanjutkan untuk presentasi ini, yaitu penerapan Cannes Nightbot. Penerapan Cannes Nightbot terbagi menjadi 7 penerapan. Yang pertama, peringkat kredit. Algoritma KNN membantu menentukan peringkat kredit individu dan membandingkannya dengan individu yang memiliki karakteristik serupa. Yang kedua, persetujuan pinjaman. Mirip dengan peringkat kredit, algoritma Cannes Nightbot bermanfaat dalam mengidentifikasi individu yang cenderung gagal membayar pinjaman dan membandingkan sifat mereka dengan individu serupa. Yang ketiga, pre-processing data. Dataset dapat memiliki banyak nilai yang hilang. Algoritma KNN bisa digunakan untuk proses yang disebut missing data imputation yang memperkirakan nilai-nilai yang hilang. Yang keempat, prediksi harga saham. Karena algoritma KNN memiliki kemampuan untuk memprediksi nilai entitas yang tidak diketahui, ini berguna dalam memprediksi nilai saham di masa mendatang berdasarkan data historis. Penerapan yang kelima adalah pengenalan pola. Kemampuan algoritma KNN untuk mengidentifikasi pola sangat bermanfaat untuk beberapa bidang. Misalnya membantu mendeteksi pola penggunaan kartu kredit dan menemukan pola yang tidak biasa. Deteksi pola juga berguna dalam mengidentifikasi pola dalam perilaku pembelian pelanggan. Yang keenam, sistem rekomendasi. Karena KNN dapat membantu menemukan pengguna dengan karakteristik serupa, KNN dapat digunakan dalam sistem rekomendasi. Misalnya, dapat digunakan dalam platform sistem video online untuk menyarankan konten yang kemungkinan besar akan ditonton oleh pengguna dengan menganalisis apa yang ditonton dan pengguna serupa. Dan yang terakhir adalah fisik komputer. Algoritma KNN digunakan untuk klasifikasi gambar karena mampu mengelompokkan titik data yang serupa. Misalnya, mengelompokkan kucing dan anjing di kelas yang berbeda. Ini berguna dalam beberapa aplikasi fisik komputer. Kelebihan KNN. Kelebihan KNN dibagi menjadi 3, yaitu mudah diterapkan. Mengingat kesederhanaan dan akurasi algoritma,
KNN merupakan salah satu pengklasifikasi pertama yang sebaiknya dipelajari oleh data saintis pemula. Kelebihan yang kedua adalah mudah beradaptasi. Saat sampel training baru ditambahkan, algoritma KNN menyesuaikan untuk ikut memperhitungkan data baru karena semua data pelatihan disimpan ke dalam memori. Kelebihan yang ketiga adalah memiliki sedikit hyperparameter. KNN hanya membutuhkan nilai K dan metrik jarak yang relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan algoritma machine learning lainnya. Untuk kekurangan KNN terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tidak berfungsi dengan baik pada dataset berukuran besar. Untuk dataset berukuran besar, cost untuk menghitung jarak antara titik baru dan setiap titik yang ada sangat besar dan cenderung menurunkan kinerja algoritma. Yang kedua, kurang cocok untuk dimensi tinggi. Algoritma KNN tidak bekerja dengan baik pada data berdimensi tinggi karena dengan jumlah dimensi yang besar menjadi sulit bagi algoritma untuk menghitung jarak di setiap dimensi. Kekurangan yang ketiga adalah perlu penskalaan fitur. Kita perlu melakukan penskalaan fitur atau standarisasi dan normalisasi sebelum menerapkan algoritma KNN ke kumpulan data apapun. Jika kita tidak melakukannya, KNN dapat menghasilkan prediksi yang salah. Kekurangan yang terakhir yang keempat, sensitif terhadap noise data, missing values, dan outliers. KNN sensitif terhadap noise dalam dataset. Kita perlu secara manual memasukkan nilai yang hilang dan menghapus outlier. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Zakiul Fikri untuk melanjutkan presentasi ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan tentang algoritma Kerner-Snakeborn. Ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah algoritma KNN. Langkah-langkah itu ada 3. Yang pertama itu menentukan jumlah tetangga atau K yang akan digunakan untuk pertimbangan penentuan kelas. Yang kedua, hitung jarak dari data baru ke masing-masing data poin di data set. Yang ketiga, ambil sejumlah K data dengan jarak terdekat, kemudian tentukan kelas dari data baru tersebut. Untuk mencari data atau jauhnya jarak antara titik pada kelas K, biasanya dihitung menggunakan jarak Euclidean. Jarak Euclidean adalah formula untuk mencari jarak antara dua titik dalam ruang 2 dimensi. Berikut ini rumusnya, bisa dilihat. D atau Euclidean sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Ya, kita langsung masuk saja ke dalam contoh penerapan dari algoritma Kerner-Snakeborn. Ya, ini ada contoh. Itu ada tabel di samping kiri, samping kanan, ada tabel data customer, di mana kita harus menentukan kelas dari data baru berdasarkan data-data di atasnya. Detail dari data tersebut itu ya ada 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Ini kelas A yang warna hijau, kelas B yang warna merah, sudah dikasih background. Terus kemudian ada X dan income. X dan income ini merupakan independent variable atau variabel yang nilainya tidak dipengaruhi. Jadi tidak ada pengaruhnya, kita yang mengasih nilainya. Kemudian yang ketiga itu ada kelas. Kelas merupakan independent variable, variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain, X dan income. Nah, yang akan cari kita kelas dari variabel X dan income yang terakhir ya. Ya, kita langsung masuk saja ke pembahasannya.
Yang pertama, kita menentukan nilai K-nya. Penentuan nilai K ini tidak ada rumus pastinya. Namun, satu tip yang dapat dipertimbangkan yakni jika kelas berjumlah genap, maka sebaiknya nilai K-nya ganjil. Sebaliknya, jika kelas berjumlah ganjil, maka sebaiknya nilai K-nya genap. Misalnya, seperti contoh di atas adalah ada dua kelas, genap A dan B. Jika kita ambil nilai K genap, juga misalnya 4, maka akan kemungkinan hasil 4 tetangga terdekat terdiri dari 2 A, kelas A, dan 2 kelas B, sehingga sama hasilnya A dan B. Namun jika ambil nilai K ganjil, misal 3 atau 5, maka otomatis akan ada yang lebih banyak jumlahnya, karena jumlah kelasnya ada 2. Maka untuk nilai K yang kita tentukan jadi 3. Yang kedua, hitung jarak antara data baru dan data masing-masing data lainnya. Gunakan rumus exclusion yang tadi sudah ada penjelasannya, yang sudah saya bacakan di slide sebelumnya. Ini langsung masuk saja, ada 6 data. 6 data yang akan kita gunakan buat mencari kelas dari yang terakhir. Ini bisa yang pertama, data pertama ketemu hasilnya 40,31 seperti pada rumus sampai data ke-6. Setelah menemukan data ini, kita masuk lagi ke rumus yang ketiga untuk menentukan hasil dari rumus tersebut. Yang ketiga, ambil sejumlah data dengan jarak terdekat, kemudian tentukan kelas dari data baru tersebut. Nilai dari K yaitu 3, sehingga kita perlu mengambil 3 data dengan jarak terdekat dengan data baru. Jarak yang terdekat yaitu data ke-6, data ke-5, data ke-1. Data ke-6, data ke-5, dan data ke-1 sudah kita masukkan ke dalam kolom. Bisa dilihat untuk data ke-1, X-nya ada 39, income-nya ada 350, kelasnya kelas A, masuk kelas A dengan jarak data baru 40,31. Kemudian data ke-5 itu X-nya ada 40, income-nya ada 410, dan kelasnya masuk kelas B dengan jarak data baru 20,88. Nah, yang ke-6 itu ada X 45 X-nya, income-nya 380, kelasnya masuk kelas B juga dengan jarak data baru 1487. Dari ketiga data tersebut kita dapat menentukan dua kelas A atau kelas B. Karena dapat disimpulkan kelas B lebih banyak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas dari data baru adalah data B, masuk kelas B. Nah, itu untuk sedikit contoh dari penerapan algoritma Canner-Snackbone. Itu juga sedikit presentasi dari kita. Kita tutup. Apabila ada perkataan atau salah kata, kita mohon maaf. Masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.